Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Nata, mahasiswa PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, kelas A2 2019 dengan NIM 19060147. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Penerapan Model Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada siswa kelas 3 sekolah dasar. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Penguji, serta yang terhormat kepada Bapak Galih Dani Septian Rahayu MPD, selaku pembimbing 1 dan Bapak Deden Herdiana Altaftajani MPD, selaku pembimbing 2 yang telah membimbing saya menyelesaikan penelitian skripsi ini hingga selesai. Dan dalam presentasi ini, yang dibahas dalam poin pertama yaitu tentang latar belakang masalah, yang dimana membahas kemampuan berpikir kreatif siswa. Karena dalam sebuah proses pembelajaran siswa yang sudah mempunyai kemampuan berpikir kritis, logis, dan kreatif, itu agar dapat berkembang dan dimengerti oleh orang lain, harus diterapkanlah sebuah model pembelajaran. Mungkin di sini saya akan menerangkan terlebih dahulu tentang kemampuan berpikir kreatif itu. Kemampuan berpikir kreatif merupakan sebuah kemampuan yang melibatkan pengembangan pada sebuah individu dalam bentuk sikap, kebiasaan, dan tindakan dalam melahirkan sesuatu yang baru dan asli dalam sebuah penyelesaian masalah. Sementara berpikir kreatif bukan lebih penting dalam menghasilkan sebuah ide atau respon terkait aliran pemikiran yang bersifat cair, menghasilkan ide yang berbeda, pemikiran yang berbeda, memberikan sebuah tanggapan yang tidak biasa kepada orang lain, dan mengembangkan serta melengkapi dan memperluas ide. Untuk mendorong sebuah pemikiran kreatif siswa, diperlukanlah kriteria yang memuat pada sebuah tujuan pembelajaran yang akan dilakukan pada sebuah proses pembelajaran tersebut. Kemudian, di sini, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN di sekolah dasar merupakan sebuah program pendidikan yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berpusat pada budaya bangsa untuk dijadikan harapan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini atau yang biasa disebut dengan PKN yang diberikan kepada siswa kelas 3 sekolah dasar yang saya temui di lapangan sangatlah kurang. Karena pada saat guru menerangkan, siswa itu dominannya hanya mendengarkan penjelasan guru. Ada yang memperhatikan dan ada yang melakukan aktivitas lain di luar sebuah pembelajaran, seperti ngobrol dengan teman sebangkunya. Dan pada kenyataannya, untuk mempelajari PKN ini masih berpusat pada sebuah guru, dan komunikasi guru-siswa masih satu arah, yaitu dikendalikan oleh guru agar siswa itu ikut serta dalam sebuah proses pembelajaran. Dan hasilnya itu sangatlah rendah dalam kemampuan berpikir kreatif. Siswa akan lebih cepat pasif dan merasa bosan dan tidak antusias dalam pembelajaran tersebut, terutama dalam pembelajaran PKN ini. Di mana dalam pembelajaran tersebut yang dilakukan itu sangatlah kurang bermakna dan kurang dibenarkan. Sehingga dalam pembahasan yang sudah tadi saya bahas, di sini saya mengambil sebuah solusi dengan penerapan model Project Based Learning, di mana model ini dapat membantu guru dalam menuangkan kreativitasnya di depan kelas, sehingga fasilitator karena dalam pengembangannya ini didasarkan atas prinsip dan proyek yang diberikan oleh guru, dan diharapkan dapat meningkatkan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran serta akan menjadi sebuah jawaban dari permasalahan tersebut. Karena dengan penggunaan model Project Based Learning ini sangat signifikan seperti yang dilakukan oleh Gunawan dan Hardini tahun 2018, di mana hasilnya itu model PJBL ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, dapat memperbaiki hasil belajar, dan berpikir kreatif siswa sekolah dasar, sehingga saya dapat mengambil judul penelitian skripsi ini dengan penerapan model Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada siswa kelas 3 sekolah dasar. Selanjutnya, di sini saya akan membahas poin kedua, yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian seperti berikut. Yang pertama, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
Perbandingan peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa yang menerapkan model pembelajaran project-based learning, apakah lebih baik dibanding dengan menerapkan pembelajaran konvensional? Kedua, untuk mengetahui kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dalam proses pembelajaran. Dan ketiga, terakhir, untuk mengetahui kesulitan guru dalam menerapkan model project-based learning ini dalam sebuah pembelajaran. Setelah saya membahas tentang latar belakang masalah dan tujuan penelitian skripsi saya, selanjutnya di sini saya akan membahas poin ketiga mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian mixed method, di mana metode ini sebuah rancangan penelitian metode campuran yang merupakan suatu prosedur dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mencampur sebuah data. Adapun metode dalam pengumpulan data tersebut yaitu metode kuantitatif dan kualitatif dalam suatu penelitian atau serangkaian penelitian untuk memahami permasalahan dalam penelitian yang dilakukan. Untuk metode kuantitatif di sini, saya menggunakan desain non-randomized pretest post-test control group design untuk kelompok kelas kontrol dan kelas eksperimen. Mengapa? Karena pada tujuan penelitian pertama itu bertujuan untuk mengetahui perbandingan peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa dengan model project-based learning ini apakah lebih baik dibanding dengan menerapkan pembelajaran konvensional. Selanjutnya, di sini saya akan membahas poin keempat, yaitu subjek penelitian, yang di mana subjek penelitian ini adalah siswa kelas 3, Sekolah Dasar Negeri Cibabat Mandiri 1, yang berlokasi di Jalan Cihanjuang, Komplek Mata Indah, nomor 171 RT 7 RW 2, Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dengan jumlah siswa 35 orang siswa, dengan 20 orang perempuan dan 15 laki-laki. Selanjutnya, akan membahas poin kelima, yaitu teknik pengumpulan data. Ini terdapat dua variabel, yaitu variabel model pembelajaran project-based learning, atau biasa kita sebut dengan variabel bebas, dan variabel kemampuan berpikir kreatif, atau variabel terikat, di mana yang meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Untuk variabel terikat ini menggunakan sebuah tes, dan untuk variabel bebas di sini menggunakan non-tes seperti lembar wawancara, kesulitan siswa, dan lembar wawancara kesulitan guru, serta teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan di sini yaitu untuk menghitung metode kuantitatif di sini menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, uji T, dan uji T yang saya gunakan itu uji independent sample t-test, dan yang terakhir itu uji N-gen. Kita dapat melihat perbedaan peningkatan itu dari sebuah hasil uji T dan uji N-gen yang akan saya bahas pada poin selanjutnya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang hasil penelitian dari poin pertama, yaitu tentang peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa yang menerapkan model pembelajaran project-based learning ini apakah lebih baik dibandingkan dengan penggunaan pembelajaran konvensional. Berdasarkan output di atas, diperoleh nilai signifikansi dari uji T, Independent Sample T-Test, sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan ada sebuah perbedaan rata-rata hasil belajar siswa dan peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa dengan menggunakan model pembelajaran project-based learning tersebut daripada dengan penggunaan pembelajaran konvensional. Mengapa dikatakan ada perbedaan sebuah peningkatan? Karena hasilnya itu lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditetapkan 0,05. Berdasarkan hasil uji N-gen yang telah dilakukan dengan nilai rata-rata 0,09 untuk kelas kontrol, peringkat tersebut bisa terbilang rendah. Dan mengenai hasil uji N-gen kelas eksperimen sebesar 0,45, penilaian tergolong sedang. Dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa adanya sebuah perbedaan peningkatan pada penggunaan model tersebut. Artinya, kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 3 sekolah dasar pada materi pembelajaran kewarganegaraan Lambang Pancasila, Lambang Negara Indonesia, melalui penerapan model pembelajaran project-based learning ini,
meningkat sebesar 0,45 dan pembelajaran konvensional meningkat sebesar 0,09. Dari hasil tersebut dapat diambil sebuah rata-rata dengan hasil 0,54 dengan kategori sedang. Selanjutnya, di sini ada hasil penelitian wawancara kesulitan siswa dalam kemampuan berpikir kreatif. Dapat dilihat bahwa hasilnya 70% siswa menyukai pembelajaran PKN karena pembelajaran dianggap menyenangkan dan dapat membuat siswa aktif, berpikir kreatif, dan kritis dengan menggunakan sebuah model pembelajaran project based learning ini. Tetapi sebanyak 70% siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran PKN. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Penyebabnya diantaranya itu karena siswa kurang mengerti dengan pembelajaran PKN yang diberikan oleh guru. Siswa kesulitan dalam mencari jawaban, di mana dalam 4 indikator kemampuan berpikir kreatif ini, siswa banyak mengalami kesulitan dalam memberikan sebuah jawaban yang baru. Dan terakhir, hasil penelitian poin ketiga itu tentang wawancara kesulitan guru dalam menerapkan sebuah model pembelajaran project based learning. Hasil penelitian seperti yang dilihat berikut adalah data dari hasil wawancara guru kelas 3D dalam penggunaan model project based learning ini. Kemudian hasil wawancara ini diolah oleh saya sesuai dengan langkah-langkah yang telah dilakukan. Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Maret 2023 di Sekolah Dasar Negeri Cibabat Mandiri 1. Setelah guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model project based learning ini, tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui kesulitan guru saat menerapkan langkah-langkah project based learning ini. Narasumber ini adalah Bapak Deden Burhanuddin, SPD, merupakan guru pamong dari kelas 3D. Yang dijadikan sampel dari penelitian ini adalah sebuah siswa kelas 3. Dalam menerapkan pembelajaran project based learning ini, guru tidak mengalami kesulitan, hanya saja kesulitan dalam fasilitas yang terdapat di sekolah. Karena untuk langkahnya sendiri tidak mengalami kesulitan disebabkan guru tersebut sedang menggunakan model ini untuk pembelajaran. Dan di sini terakhir kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada slide sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Poin pertama, terdapat sebuah perbedaan peningkatan rata-rata hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran project based learning maupun pembelajaran konvensional dengan nilai signifikansi sebesar 0,0, lebih kecil dari 0,05. Maka terdapat peningkatan kemampuan berpikir kreatif pembelajaran PKN dengan menggunakan model project based learning ini dengan nilai NGEN sebesar 0,9 untuk kategori rendah kelas kontrol, di mana penerapannya itu pembelajaran konvensional, dan kelas eksperimen sebesar 0,45 dengan kategori sedang. Kelas eksperimen ini menggunakan model pembelajaran project based learning. Dan yang kedua, dengan hasil 70% siswa menyukai pembelajaran PKN karena pembelajaran dianggap menyenangkan dan dapat membuat siswa lebih aktif. Dan sebanyak 70% siswa mengalami sebuah kesulitan. Dan yang terakhir, poin ketiga, terdapat kesulitan guru dalam menerapkan sebuah langkah project based learning ini. Di antaranya hanya pada tahap fasilitas yang terdapat di sekolah, dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana di sekolah tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi hasil penelitian skripsi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang telah menyimak video presentasi saya. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.